Halo Samang, selamat malam. Masih di mute, Mang. Horas ini baru kabar sehat-sehat ya kan. Sehat, sehat, Amang. Puji Tuhan. Baik, terima kasih Tajolo. Senang jalan degerak. Tapi tema cok kadong ada Mang. Ano, ano na. Bumasok ang mga to. Horas, selamat malam, Mamang Ketua. Horas, horas. Sehat, Sehat-sehat. Amang sehat kan? sehat, Amang. Kemarin aja agak flu, kirain COVID yang baru, rupanya bukan. Soalnya sekarang lagi marak nih COVID di Singapura. Iya ya. Ya, cuman belum masuk ke Indonesia. Ya gitu pula ya. Ya, mudah-mudahan jangan masuk ke Indonesia, karena orang Indonesia itu kan kadang-kadang latah, Amang. Hmm. Latahnya itu padahal flu-flu biasa gitu, udah dibilang COVID. Ya dulu kan COVID kita 3 tahun, itu karena kalau kita tidak ribut, nah, tak ada yang kalau tidak peduli aja, tak ada yang korban tuh. Ya betul betul. Iya, karena memang sakit-sakit flu biasa udah di COVID kan. Yang lebih parah lagi emang masuk ke rumah sakit khusus COVID. Padahal cuma flu biasa, batuk biasa masuk. Kalau sudah masuk ke rumah sakit udah selesai lah itu. Iya betul betul. Nggak diurus, nggak diurus soalnya. Nggak Ya ada. tidak membuat dia mati ya. Hmm. Bukan bukan COVID itu yang membuat dia mati. Ketakutan dia itu yang membuat dia mati. Takutannya itu, sugestinya itu yang bikin dia mati. Iya betul. Saya kan juga kena Amang. Jadi Kami juga kena itu. Amang juga kena. Ya 21 hari kami apa? Iya. Karantina. Tapi saya itu kena flu, batuk gitu. Tapi saya tidak mau ke rumah sakit. Saya di rumah aja, diobat di rumah aja. Ya kami juga gitu. Hmm. Tak Soalnya mau kalau ke kami. rumah sakit Amang, udahlah. Ujungnya selesai lah itu. Hmm. Saya kena 1 bulan tuh Amang waktu itu. Ya ya. Saya di rumah aja. Di rumah, dirawat di rumah, minum obat. Kan kita nggak bisa keluar sama sekali waktu itu. Ya udah di rumah aja kebetulan. Ya kami juga 21 hari lah. Iya. Dan akhirnya ya sembuh juga. Orang Betul. Inang, Inang Preses, apa kabar Inang? Horas, Mang. Sehat, Mang. Puji Tuhan. Hari Minggu kemarin Inang pelayanan, saya ada di gereja tapi saya nggak sempat samperin Inang. Saya langsung arisan. Ada. Nggak Bersama sampai kebutuhan. salam-salaman. Oh. Horas, Samang Persolian. Ya. Ya. Belum dibuka. Suaranya, suaranya. Masih mute. Mute, mute, mute. Mm-mm. Dibuka dulu suaranya, Amang Bro. Tuh masih di mute tuh, masih dimatikan itu. Rumah ke-16. Sama sekali. Apa, Mak? Halo, Udah. Udah, Mak. iya, saya mau izin juga ini ada pertemuanku jam 8 kurang ini. Waduh, nggak sedap kali. Iya, aku pas sudah siapkan waktu lagi di Medan ini. Oh gitu ya. Nyanyi kami kemarin Godang Tutu Manda ulang Wah, tahun. Kan Iya, rapat apa di Medan? ada aku mau ketemu nggak kemarin itu ada ulang tahun Nyonya Teri Tonga. iya betul betul. Sama kami dengan Amang Toga, Pendeta toga.
Ramli. Iya, betul. Jadi kami nyanyi mana, mana, mantan napas Woi, sebelum, Hmm. gotut, godang tutu. woi, Iya, lagu lagu kebangsaan itu, iya lagu kebangsaan. lagu kebangsaannya kami dulu Napu Sebulung itu. Ada dua lagu kebangsaan kita kan, Sudena Parlagutan sama Gotut, godang tutu. Jadi nyanyi satu kali, go to. Ya, Proposal jadi, doa mangi Medan bah, aduh, berubah hati istilah. ah, ya ngikuti apa? Ngikuti apa namanya di sini, ngikuti Ritmenya Semangat, berseliweran situlah. kata-kata Medan. Hmm, mengikuti perkembangan lah ya. iya, saya mau ketemu orang BPN, Hmm. Wes, ini mau kredit rumah ini pasti nih. ya. Urusan tanah-tanah ini. Iya, urusan tanah-tanah jual menjual ini. Waduh. Jangan dijualin semua aset itu, nanti tak ada aset kita lagi. Ya, sudahlah, udah pasrah Ya. aja lah. Mana yang bisa dijual, dijual. Iya. Gitu. Supaya balik lagi ke apa? Ke Bekasi. Balik lagi. Kok lucu kali, udah pindah ke Medan Barat, balik lagi ke Bekasi. Iya, enggak apa-apa lah. Yang penting kan konsisten komit melayani di GKPA kan gitu kan. Betul. Nah, Yalah. Kita mulai aja lah acara kita. iya, aku minta izin aja dibuka dulu. Aku baru jalan. Kebetulan jam 8 seperempat di ini, kurang seperempat. Oke, Bang. Boleh, boleh. Silakanlah Bang Ketua. Baik, sebelum kita mulai tour kita malam ini untuk membahas satu topik lagi mengenai peningkatan keahlian dan keterampilan pegawai, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur karena Engkau pertemukan kami kembali tim Komisi 4 ini untuk melanjutkan tugas kami dalam rangka memperbarui peraturan di GKPA. Tuhan kiranya memberikan hikmat bijaksana, kepintaran, sehingga apa demi kata, kalimat demi kalimat boleh kami susun yang berkenan dengan kemajuan GKPA ke depan. Berkati kami dari awal hingga akhir, dan berkati juga Mang Persaulian Tamburan yang akan bertemu dengan BPN, sehingga urusan beliau dengan baik Amin. berhasil dan berjalan dengan lancar. Terpuji engkau Bapa, demi Kristus kami berdoa dan memohon kepadamu. Amin. 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 Baik Bapak Ibu menginang semua, hari ini kita akan membahas satu topik tentang eh, peraturan peningkatan keahlian dan keterampilan pegawai di KPA. Kami persilakanlah Amang Sekretaris untuk men-share. Ya, Nanti dari persolian silakan boleh live atau didengar di dalam perjalanan boleh nanti suka. Demikian, terima kasih. ya. Terima kasih Bang Ketua. Terima kasih kehadiran Inang Preses, Inang Pendeta Teksista Radianja, Mang Guru Dr. Agus Parsaulian Tambunan yang sudah hadir hari ini. Kita menunggu teman-teman dua lagi nih. Amang Edison Rambe dan Amang Karpop Barpau. Saya sudah japri mereka berdua supaya masuk ke Zoom. Semoga mereka bisa bergabung lah. Tapi daripada kita melewati waktu, karena Mang Buru Parsaulian katanya jam 8 harus keluar dari ruang Zoom, kita 8 kurang langsung saja. seperempat. Hah? 8 kurang seperempat. Nah, udahlah jam 8.30 juga nggak apa-apa lah. Oke. Manyuna, Manyuna, bah. Emang ketua saya nggak bisa buka ini share dokumen. Oh, sebentar, sebentar. Oke, ya silakan. Sudah. Yes. Oke, kita hari ini akan membahas, saya gedekan dulu. Saya besarkan dulu. Kita akan membahas tentang Peraturan Pimpinan Pusat Gereja Kristen Protestan Angkola nomor 7 tahun 2026 tentang peningkatan keahlian. Skill ini, skill. Ya. Keahlian dan keterampilan pegawai GKPA. Ya, soal skill ini. Jadi saya bacakan aja. Hmm, Pimpinan Pusat GKPA menimbang bahwa dalam rangka menghadapi tuntutan perubahan zaman, kemajuan teknologi, dan kebutuhan organisasi,
Pegawai GKPA perlu diberikan kesempatan untuk meningkatkan keahlian dan keterampilannya agar lebih kompetitif, adaptif, dan relevan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, perlu adanya pembaruan peraturan pucuk pimpinan yang mendukung peningkatan pengetahuan pegawai melalui pendidikan formal dan non-formal. Mengingat tata gereja dan tata laksana GKPA tahun 2026, Peraturan Gereja Kristen Protestan Angkola Nomor 2 Tahun 2026, peraturan terkait kepegawaian yang mendukung perubahan organisasi dan teknologi. Memutuskan peraturan pucuk pimpinan GKPA tentang peningkatan keahlian dan keterampilan pegawai Gereja Kristen Protestan Angkola. Pasal 1. Dalam peraturan pucuk pimpinan yang dimaksud dengan GKPA adalah Gereja Kristen Protestan Angkola. Pegawai adalah pegawai yang terdiri dari pelayan gerejawi dan pegawai administrasi yang terlibat dalam pelayanan pengulangan organisasi. Pasal 2, setiap pegawai GKPA berhak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan dan mengembangkan keahlian dan keterampilannya, baik di dalam maupun di luar negeri, setelah memenuhi persyaratan tertentu yang disesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman. Peningkatan dan pengembangan keahlian dan keterampilan dilakukan melalui berbagai bentuk pendidikan, termasuk, ini emang gantung nih kalimatnya, termasuk tetapi. Iya ya, Peningkatan dan peningkatan. termasuk. Jadi ini tetapi tidak terbatas pada. Artinya termasuk A, B, C, tapi tidak hanya itu maksudnya. Tetapi tidak terbatas pada. Sehingga termasuk titik 2 itu A, B, C, tetapi tidak hanya itu. Artinya tidak bisa kita daftar semua di sini. Oh. Ini hanya salah tiga contoh dari pengembangan keahlian itu. Nah, itu. Tapi tidak terbatas kepada itu, bisa yang lain. Itu maksudnya. Studi gelar di bidang teologi, manajemen gereja, teknologi informasi, atau bidang lain yang relevan. Studi non-gelar atau kursus-kursus yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas pribadi, kepemimpinan, dan keterampilan profesional. Pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan operasional dan pelayanan gereja. Sampai di sini dulu. Kira-kira ada mau kita. Jadi ada perbedaan antara keterampilan dengan keahlian gitu ya. Kalau keterampilan itu kan biasanya merujuk pada kemampuan praktis atau teknis yang bisa dipelajari dan dilatih melalui pengalaman langsung gitu. Misalnya ya, kalau orang mengetik cepat, mengoperasikan komputer atau mesin jahit, menyetir mobil, itu keterampilan semua. Tapi saya Keterampilan ini juga mau komentar dulu masalah keahlian ini. Apakah ini dimasukkan di dalam konteks karyawan struktural atau karyawan non struktural tapi di dalam fungsional dia? Kalau keahlian itu di mana-mana, kalau dalam perusahaan-perusahaan itu masuk kategori eh, di di luar dia keahlian, apalagi di lembaga-lembaga formal seperti lembaga-lembaga di pendidikan, di lembaga keagamaan. Jadi ahli itu adalah di luar. Tapi ini yang kita bicarakan ini, apakah itu dia, kalau keterampilan tadi jelas dia eh, di kebutuhan struktural dia. Struktural artinya karyawan tetap atau karyawan tidak tetap. Itulah keterampilan. Tapi kalau keahlian itu menurut pengalaman saya itu
non struktural, bukan karyawan tetap dia. Apakah kita mau bedakan dia di sini? Itu dulu pemahamannya itu dulu tentang keahlian ini diletakkan di mana dia. Itu tadi yang saya sebentar tadi saya bedakan dulu antara keterampilan dan keahlian supaya nanti kita bisa fokus bahwa keterampilan tadi saya katakan merujuk pada kemampuan praktis atau teknis yang bisa dipelajari dan dilatih. Nah, mengalami pengalaman langsung. Kalau dia kalian itu itu merupakan apa ya? Keterampilan, tetapi dia berada pada tingkat yang lebih tinggi. Artinya keahlian itu melibatkan pemahaman mendalam, analisis, penerapan keterampilan efektif dan kompleks. Contohnya, seorang ahli bedah, ya, ahli ekonomi. Nah, jadi kalau dia seorang ahli bedah bukan hanya dia bisa menggunakan alat operasi, tapi juga ahli dalam mendiagnosis, merencanakan prosedur dan mengambil keputusan teknis satu. Jadi kesimpulannya bahwa kalau keterampilan itu kemampuan melakukan sesuatu secara teknis, kemampuan melakukan sesuatu secara teknis. Kalau keahlian itu kombinasi antara keterampilan, pengetahuan dan pengalaman yang menjadikan seseorang menjadi unggul di bidangnya. Itulah menurut saya. Nah, jalan apa ya? Saya bilang jalan atau jalan untuk menuju kepada keterampilan dan keahlian itulah dilakukan melalui yang namanya pelatihan gitu. Artinya bahwa pelatihan itu adalah salah satu jalan untuk menuju orang itu terampil dan orang itu bisa ahli. Untuk konteks kita, memang kalau Amang Parsulun tadi mengatakan akan dibedakan orang yang ahli, profesional ya. Iya, Jadi orang yang profesional itu dia bisa berada di luar struktur, di luar iya. BKPA. Tapi yang kita maksudkan di konteks kita, keterampilan dan keahlian itu kita satukan. Oh, satukan ya. Mengapa? Nah, misalnya pendeta kita lah. Nah, dia studi S2 misalnya atau S3 itu akan menjadi keahlian, Keahlian. bukan keterampilan. Ya, Keterampilan kan bisa dia tadi pandai main musik, pandai bernyanyi, pandai berkhotbah. ya. Tapi kalau keahlian dia harus studi baik non gelar dan gelar. Hmm, Misalnya studi S2 bidang liturgika, itu kan hmm. keahlian. Ya, Bidang perjanjian baru, keahlian. ya, Sampai dia ke level grade S3, itu keahlian. ya. Sehingga dua-dua itu kita akan butuh. Satukan aja ya. Ya, nanti misalnya ada yang keterampilan, dia misalnya pandai main musik, lalu kita kursuskan dia untuk mempertajam keterampilannya Ya. itu. Nah, kira-kira begitu apanya. Jadi dua-dua kita hidupkan tanpa harus ada di luar apa namanya struktur. Di situ dia. Makanya dia pengembangan peningkatan keterampilan kita, keterampilan pegawai ya maksudnya. Ya. Gitu. Artinya eh, seseorang yang coba ya, seseorang yang sudah ahli berarti dia sudah terampil. Tapi Uh, seseorang yang terampil belum tentu dia ahli. ya betul. Gitu Nah, ya itu. kali ya menurut saya mah. Ya, ya itu betul itu. Gitu ya. Ya, Oke, jadi salah satu contohnya adalah studi gelar di bidang teologi, ya, manajemen gereja, teknologi informasi dan bidang lainnya. ya, Studi non betul. gelar atau kursus-kursus yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas pribadi, Ya, kepemimpinan dan keterampilan profesional. ya, Pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan operasional dan pelayan gereja. ya, betul. Kira-kira pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan operasional gereja ada nggak di sini? Emang enggak ada ya? Misalnya contoh ketika kita utus seseorang untuk kursus misi misalnya. Karena ada pelatihan-pelatihan misi atau diakonia. Pelatihan Iya, diakonia itu sering itu. Pelatihan diakonia
Iya, atau diutus untuk apa namanya kursus-kursus keterampilan menjahit iya, atau apa namanya kecantikan. Itu contoh. Ya, ada keterampilan-keterampilan. Dulu kita mengutus pendeta kita juga untuk CUM, Credit Union Modifikasi. Nah, itu contoh-contoh keterampilan operasional dan pelayanan gereja. Atau iya, kursus ini, eh, SIJ, Sistem Informasi Jemaat. iya, Jadi pegawai kita itu ke GBKP sama Biro 5 itu untuk eh, apa namanya belajar ke GBKP. Nah, kira-kira begitu contoh. iya. Jadi ada keterampilan operasional gitu ya, pelayan gereja itu keterampilan Ya, operasional. ya, Contohnya tadi ya, menurut saya juga keterampilan operasional itu bisa manajemen administrasi gereja gitu misalnya. ya, ya. Mencakup bagaimana pengelolaan data jemaat, Hmm, keuangan, betul. dokumentasi dan arsip gereja gitu. Ya, betul. Keterampilan itu. Yang kedua tentunya adalah keterampilan dalam teknologi informasi gereja. Nah, ini Hmm, software-software juga harus dipelajari. Nah, betul. bagaimana presentasi, live streaming ibadah, Hmm, dan bagaimana memanage media sosial. Itu harus bisa tuh, keterampilan begitu tuh. ya, betul, betul. Manajemen acara dan liturgi kan gitu. Hmm, Bagaimana dia seorang pelayan itu merencanakan pelaksanaan ibadah, ya, perayaan-perayaan hari besar kita, dan kegiatan lain-lainnya. Tapi ada yang paling misalnya, penting lagi, Emang. misalnya paling Pelayanan, hah? paling apa sekarang misalnya contoh ini. Kita belum sampai ke sana. Iya, Kalau kita ibadah di HKBP, entah dimanapun kita beribadah, iya, format warta jemaatnya itu sama. iya, Jenis fontnya, jenis marginnya, jenis hurufnya itu iya, semua sama. iya. Nah, kalau kita beribadah misalnya di jalan Cangkir dengan di jalan Penjernihan, beda Beda, beda beda format, font. beda font, beda tata Beda, letak, iya, betul. beda itu. Nah, Iya, seharusnya di sini kita mainkan itu pelatihan keterampilan iya, kebutuhan pelayanan gereja. iya, Jadi kita menjadi satu format di seluruh GKPA. Jadi iya, sama. Itu harus dicipta. Jadi itu contoh, contoh itu iya, keterampilan, keahlian dan keterampilan pegawai kita. iya. Termasuk juga pelayanan multimedia, Mang. Jadi kayak Ya, di penjernihan, pengoperasian sound system, kamera, hmm, video, yang mendukung apalah ibadah lah. Itu. ya betul. Itu bagian dari keterampilan. Ya, ya Oh. betul betul. Tadi emang bilang salah satu kalau keterampilan pelayanan itu pelayanan musik, pujian, Ya, hmm, pastoral, diakonia dan seterusnya lah. betul. Masuk pelatihan berkhotbah. Iya. Ya betul. Berkhotbah itu kan pelatihan memang ya, Ya betul betul. Betul. supaya dia terampil. Dia dia dilatih supaya dia terampil. Ya, artinya kalau orang masuk di GKPA sudah ada platform khutbahnya, gitu kan? Iya, Jadi oh ini ciri-ciri apa pendeta GKPA ini. Dia baru apa udah pendeta GKPA. Ada platform misalnya kan? Itu juga menarik itu dikembangkan seperti itu. iya. Tapi tak kalah pentingnya juga nih pelayan kita ini perlu juga keterampilan kepemimpinan dan manajerial, Mang. Jadi supaya Hmm, tidak terjadi seperti sekarang ini, ya kan? Kita butuh hmm. keterampilan yang namanya kepemimpinan yang transformasional gitu. Ya betul betul. Itu kita lihat kalau di GKPI Hmm, saya lihat kepemimpinannya sudah transformasional, transformatif. hmm, Jadi betul. mereka tuh mampu berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi di era digital inilah udah luar biasa saya lihat tuh kalau di GKPI. Hmm, Termasuk juga kapasitas building emang bagaimana mengembangkan sikap, perilaku dan keterampilan interpersonal itu penting ya, itu sekali menurut saya di GKPI ini. ya Itulah ini betul. yang DC ini pelatihan itu. Ya, betul, betul. Hmm. Banyak itu bagian itu di sini. Hmm. Agak kita dulu aman apa ya kalau kalau itu pelatihannya kan udah konten lah itu Nih, kan basic. ini Eh, Nam. nih termasuknya nih mang kalimatnya menurutku masih sangat canggung kan. Hmm. Jadi saya usulkan begini, peningkatan dan pengembangan keahlian dan keterampilan dilakukan melalui berbagai bentuk pendidikan termasuk di dalamnya titik dua itu aja.
termasuk di dalamnya. Iya. Jangan lagi dibuat kalimat dipertentangkan kan, tetapi tidak terbatas pada gitu. Gitu. Atau tanpa dibatasi titik dua itu. Hmm. Tanpa Ini kan Oke, gini aja. Pendidikan misalnya itu aja. Ini masih bisa orang pendidikan lain yang sejenisnya bisa masuk. Jadi pendidikan misalnya titik dua. Nanti dihapus. Gitu kan. Ini berbagai apa bentuk pendidikan misalnya gitu. misalnya. Jadi tidak hanya termasuk itu, tapi misalnya Misalnya, titik dua. A, ya, B, C. nah, udah ya kita buang itu. Ya, dibuang. Artinya bisa yang lain masuk yang tidak Ya. kita daftar ini. Oh, di luar itu masuk ya. Ya, Bang dihapus saja karena ini pengusulan baru. ya, Nggak usah diorek dulu. gitu. Mantap, Bang. Misalnya. Yes, tadi gimana ini modelnya? Ntar dulu. Oh, Termasuk hilang. Jadi hilang dia. Ya, digeser dulu sampai pada detik dua itu. Oke, delete. Ya, oke. pegawai yang dapat diberi kesempatan studi lanjutan atau latihan keterampilan harus memenuhi syarat sebagai berikut. Memiliki dasar pengetahuan atau keterampilan yang relevan ya, harus ya, yang Hmm. dibuktikan dengan ijazah, sertifikat atau pengalaman kerja di bidang tersebut. Diusulkan oleh atasan langsung atau diusulkan berdasarkan penilaian kinerja yang memadai. Pegawai dapat mengajukan permohonan untuk studi lanjutan atau kursus latihan keterampilan secara mandiri dengan persetujuan pimpinan pusat sepanjang pelaksanaannya tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan pekerjaan yang telah diamanahkan. Hmm. Jadi kalau kalau di PNS sama nomor 2 ini Hmm. PNS sekarang wajib. Jadi dia wajib mengikuti yang namanya kursus pelatihan-pelatihan yang dia ajukan sendiri. Hmm. Wajib itu. Jadi kalau kalau ada pelatihan di luar apapun nanti diajukan pada pimpinannya. Boleh nggak dia ikut. Tapi semua yang relevan dengan bidang tugasnya. Ya. Kalau kita buat wajib nanti di kita, apa namanya, nggak tahu nanti kami para pegawai ini mana yang wajib, mana yang tidak wajib. Sebaiknya Pegawai memang, ya, Ya, Bang? apa namanya, dari personal pegawai itu sendiri yang mengetahui mana yang Cocok perlu buat dia. bagi dirinya untuk Iya. dia tidak lanjuti kan, dia Iya. tidak grade. Banyak Sehingga di luar sana pelatihan-pelatihan itu. ya betul. Memang informasi pelatihan-pelatihan ini yang harus yang tampaknya kurang informasi itu di kami kalangan pendeta. Sehingga akses pelatihan ini eh, tidak diketahui oleh kami sehingga tidak bisa kami ikut dalam pelatihan-pelatihan itu. Itu Hmm. yang yang perlu sebenarnya diinformasikan di ruang WhatsApp group. Hmm. Itu ada apa namanya? Kalau dia tertarik, dia lanjut gitu. Hmm. Itu yang mungkin harus kami akui kurang informasi-informasi seperti itu di apa Iya. namanya diinformasikanlah ke kalangan pendeta atau pegawai. Tapi sekarang, tapi nomor 2 ini sepertinya jarang ya terjadi ya di kita emangnya. Ya, jarang karena pertama itu soal Waktu biaya, ya, biaya biaya juga ya. pelatihan itu gitu. Karena di anggaran kita mungkin tidak ada dianggarkan. Kalau misalnya Betul. saya mengusulkan ingin pelatihan studi sejarah 3 hari Ya. atau 1 minggu. Nah, kantor pusat tidak mengalokasikan dana untuk pelatihan ini kepada para pegawai, pendeta atau pegawai. Iya.
Sehingga kalau masih dari kantong saya, ya nggak mungkin gaji aja misalnya tidak cukup untuk keluarga. Nah Iya. ini, jadi memang harus ada support dana dari kantor pusat juga kalau pegawai memohon ini. Oh. Atau studi lanjut misalnya. Kalau misalnya sekarang studi lanjut, SCT Abisada Medan misalnya sekarang membuka kuliah online Hmm. Kuliah tanpa harus online ya. ikut harus meninggalkan jemaat, bisa kuliah Hmm. hanya tempo 4 semester bisa tamat. Iya. Tapi kan dari mengharap beasiswa dari GKPA nggak mungkin. Iya. Itu makanya dia menimbang dirinya. Saya enggak itu. Hmm. Jadi kalau saya sekarang saya dorong semua ambil aja, mumpung ini online, Iya. ambil Oh, banyak tuh. kesempatan ini tidak terulang lagi nanti. Iya. Banyak Gitu. sekarang pelatihan-pelatihan online. Ya banyak Banyak. banyak. Tinggal pilih aja yang sesuai dengan kompetensi kita udah. Tapi yang Ya, penting ada biayanya itu aja. nah, maunya kan yang tidak studi lanjut, misalnya ada program-program pelatihan-pelatihan 1 minggu Iya. di apa di cover atau dibantu oleh GKPA misalnya, supaya para pendeta ini ada minatnya untuk studi formal non formal ini. Gitu. Itu yang perlu sebenarnya kita tingkatkan. Iya. Kalau ditunggu dari kami itu jarang terjadi itu, kan nggak ada Iya. stimulan, stimulannya nggak ada gitu. Gitu. Ya. Bang, bisa nggak kita eh, buat di sini kan di poin 2 tuh. Pegawai dapat mengajukan permohonan untuk studi lanjutan atau kursus latihan keterampilan secara mandiri dengan persetujuan pimpinan pusat gitu kan. Sepanjang pelaksanaan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan pekerjaan telah diamanatkan dengan ditandai surat persetujuan dari majelis jemaat. Kira-kira seperti itu, Mang. Kan penting juga nanti dia belum permisikan, saya sudah punya nih surat dari pucuk pimpinan. Kebetulan misalnya saya akrab dengan amang pimpinan gitu kan, ya bisa saja kan gitu dia Mang. Jadi untuk apa meminimalis hal-hal yang tidak memungkinkan di tengah-tengah jemaat, saya rasa perlulah entah bukan rekomendasi ya, per surat permisi atau apa gitu Mang dari majelis jemaatnya. Dengan melampirkan. Ya bisa dengan melampirkan apa namanya persetujuan majelis. Gitu. Hmm. Tapi itu sebenarnya itu sudah ada itu dengan persetujuan pimpinan pusat. Iya. Bagaimana kita mengawinkannya kepada atau nanti gini di persyaratan studi adakah apa peraturan tentang persyaratan studi yang harus kita bahas nanti. Hmm. Studi lanjut ada itu peraturan studi lanjut Lebih lanjut ada peraturannya. coba lihat dulu emang ya. Kalau ada nanti di situ kita masukkan itu mendapatkan persetujuan dari majelis jemaat misalnya, kita masukkan di situ. Tampaknya nggak ada ya di sini. Oh, seharusnya ada Mang peraturan itu. Misalnya Nah, kalau studi lanjut kan dulu peraturannya harus mendapat rekomendasi dari preses kan gitu dia. nah, tapi di sini tidak ada ya draftnya. Tapi nanti disitulah kita masukkan itu. Artinya sebelum dia mendapatkan persetujuan dari pimpinan pusat, dia sudah harus mendapatkan persetujuan dulu dari rekomendasi dari preses, dan preses tidak akan memberikan rekomendasi jika tidak ada persetujuan majelis jemaat. Itu contoh. Setelah mendapat gitu dia emangnya. Ya, setelah mendapat persetujuan majelis jemaat misalnya. Tapi Setelah mau ditambahkan nih. enggak di situ Mang, kita sedang mencari Ya, aturan nanti di peraturan studi lanjut aja kita masukkan. Iya. di mana itu ya? Aku coba dicari di buku yang aku pegang kok nggak ada. Iya. Kalau ada nanti draftnya misalnya, itu aja nanti kita tambah ke tugas kita ini. Di catatan nanti itu studi lanjut Iya. kita bahas bagaimana menambah nanti peraturan studi lanjut. Kita catat dulu di sini ya. Ada peraturan studi lanjut.
Oh, yang nggak ada, Mang. Nggak ada Ya, ya? Nggak ada. Kita tambahkan sini nanti dulu ya. ya kita tambahkan aja nanti Dibuat, buat dibuat peraturan peraturan lanjut. studi lanjut. Barangkali kita yang tidak mendapat dokumennya, Amang. Amang Pendeta Ramli mungkin ingat bagaimana kita berdebat tentang peraturan Ya, studi lanjut ini dulu kan? Di rapat betul. pendeta ada kan, Amang? Ada. Mungkin kita yang tidak mendapatkannya di sini. Atau Iya, dikonfirmasi dulu ke kantor, Amang, supaya kita ini ya. boleh. Nanti kita Nah, tanya dulu iya, supaya itu nanti kita perbarui yang sudah iya. ada itu. Hmm. Kami sudah kita catat dulu nanti ada peraturan studi lanjut. Dan saya lihat apakah ada di peraturan tentang apa ini? Peraturan tentang peraturan pokok pegawaian. Oh, nggak ada juga. Nggak ada, Mas. Ini enggak ada dia. Nggak ada. Ini sendiri nih. Harus nih. Ya, Bos dibuat sendiri nih. iya. Nanti kita lihatlah kalau sudah ada di apa di kantor pusat, Hmm. ya kita Nggak tahu itu ada aja. ini emang Eh, di kantor. Ya, nanti kita Sepertinya tanya ada, aja. Amang. Sepertinya ada, Amang. Ya, ada itu. Kita bahas dulu itu. Dah. Ya, lanjut ya. Ya, Pimpinan pusat akan mengupayakan pemberian beasiswa bagi pegawai yang memperoleh tugas belajar dalam rangka pengembangan diri sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan zaman. Pegawai yang memperoleh beasiswa atas usaha sendiri harus mendapatkan persetujuan pimpinan pusat dan majelis pusat dan diharapkan melaporkan perkembangan belajar kepada pimpinan pusat. nah ini pun dulu kita punya lembaga beasiswa, badan beasiswa bukan lembaga, badan beasiswa. Tapi sekarang nggak ada lagi. Peraturan beasiswa kita dulu ada yang Hmm. di apa dikelola oleh badan beasiswa. Tapi sekarang nggak ada lagi. Nggak ada Nanti lagi kalau badan misalnya itu. kita coba bahas lagi itu soal peraturan beasiswa, kita tambahkan aja. Misalnya contoh ya, setiap tahun kita ini kolekte sekolah pendeta ada. Iya. Tapi kemana itu uang itu? Ah, Coba Nah, lihat di itu. meja. itulah yang Kalau perlu boleh, ditanya. Otoritas kalau boleh itu aja kita buat peraturannya. Hmm. Mengelola kolekte itu untuk kepada siapapun yang membutuhkan. Contoh misalnya alasan kita mengutus orang ke I3 Batu, ke Ebenezer, gara-gara Hmm. calon mahasiswa itu tidak punya uang. Orang miskin orang tuanya katanya. Kalau ke STT Absalom Medan, orang kaya itu katanya. Hmm. Mengapa itu? Padahal yang kami hadapi sekarang, banyak ini yang datang ke sini, orang-orang tidak mampu orang tuanya. Lalu kita mencari beasiswa untuk mereka. Kita lempar ke kantor pusat, mereka katakan nggak ada uang. Di mana uang apa itu? Uang Hmm. tahun, Kolekte itu kolekte. ya kan ini menjadi dilema. Kita butuh anak-anak kita didorong studi di setiap sedak Medan, mereka butuh uang yang studi di sini. Anak-anak yang tidak punya uang yang dicarikan orang lagi beasiswanya dikirim ke E3, dikirim ke manajer misalnya. Jadi kita kan akhirnya berbohong ini. Kita kumpul uang tapi nggak tahu kita kemana penyalurannya. Nah Hmm. menurut saya nanti kita susun aja nanti peraturan beasiswa. Kita buat Ada luar. ya, peraturan beasiswa supaya kolekte itu dikelola dengan baik melalui badan-badan beasiswa tadi. Ada badan beasiswa kan. Kita tambah lagi nanti ini peraturan beasiswa. Kita tambah ya kerja-kerja kita. Sayang itu uang itu. Nggak tahu kemana itu. Iya, kolekte itu. Iya, Sama dengan nomor bohong juga. iya nomor buah itu. Supaya nanti badan ini kalau mereka kita bentuk badannya di samping kolekte itu mereka bisa cari dana kan. Karena ini mereka sudah badan beasiswa kan. Nah itu. Supaya anak-anak kita cerdas atau nanti kepada pendeta-pendeta yang
mau pelatihan ini ada dananya gitu. Nah, Betul. kita apa itu? Kita tambahkan itu peraturan beasiswa. Kalau saat ini yang sedang kuliah S2 dibiayai kita ada nggak? Sekarang Ada. nggak ada, Lagi nggak ada ya? nggak ada. Hmm. Iya ya. Hmm. Jadi repot juga ini. Padahal gereja lain, pendeta-pendeta gereja lain, apalagi GBKP dan KPS itu mengirim banyak-banyak setiap tahun. Hmm. Dan Ya. dialokasikan dana untuk mereka. Ya, dialokasikan dana untuk mereka. Iya. Tidak harus mengharap beasiswa dari UIM, Jerman dan sebagainya. Dari swakelola itu, dari jemaat-jemaat. GBKP itu pengembangan SDM-nya hebat memang. Hebat itu, hebat. Luar biasa. Majelis klasis mereka yang menyekolahkan Iya, SDSB itu. betul. Dana mereka itu. 3-4 orang mereka kuliahkan setiap tahun. Iya. Keren itu. Jadi memang sudah maju mereka mengembangkan SDM mereka. Ya, kita pun nanti bisa lah ke sana. Semoga lah Bisa, supaya bisa. studi lanjut banyak lah dari kita. Ya, Yang pertama kerannya ini dulu dibuka kan gitu, dia memang terbuka untuk ya, studi sambil melayani. Kalau sudah dibuka nanti ya ke penggalangan dananya lah. Masa misalnya eh, di sini kita tahulah banyak yang mendukung tim ASI di Roha, masa untuk pengembangan kapasitas ya, enggak betul. gitu kan gitu. Cuman ya Hmm, kita juga tidak terlalu konsen untuk mencari dananya karena memang kerannya juga untuk studi tadi nggak dibuka dia mang. Jadi kalau hmm. sudah dibuka ya mungkin ya caranya nanti yang akan dicari pastilah bisa itu. Ya, betul. Hmm. Makanya di peraturan beasiswa itu kita buka keran itu nanti. Oke ya. Oke. Nanti ada dua nih mau dibuat nih. Hmm. Peraturan studi lanjut dan peraturan beasiswa ini. Pasal 5, pimpinan pusat juga mendorong pegawai untuk mengikuti pelatihan berbasis teknologi digital. Wah, sekarang lagi ramainya AI ini, Emang. Iya, AI. Artificial Intelligence. iya harus kita ikutkan itu semua, pelatihan-pelatihan itu. Iya, termasuk pelatihan dalam manajemen data, Hmm. pemasaran digital, ini digital ini marketing ini sistem manajemen gereja berbasis teknologi dan Hmm. keamanan cyber betul. Ini Hmm. lagi booming ini keamanan cyber. Hmm. Mendukung ke kinerja gereja dalam era digital dan industri. Jadi janganlah gaptek lagi Iya. pelayan kita ini. Buktinya ini website kita off. Off kan nggak ada yang ngisi. Bukan nggak isi, udah expire, expire. Waduh, website itu kan harus dipelihara Iya, dia istilahnya web kita itu. udah expire. Udah hampir 3 bulan itu. Ke Aku udah siapa? sampaikan sama mereka supaya di apa di maintenance, nggak ada lagi maintenance-nya. Iya harus dirawat itu. Ya, membangun baru itu mahal itu. Iya dari apanya? Ya, Hmm, kita udah kehilangan satu website kita. Ini sudah kali ketiga mungkin ya. Kali kedua atau ketiga ini kita kedua. kehilangan. Jadi web kita sudah mati, Off, off. udah off Ya, dia. ya. Nanti kalau kita buka dia dia buatnya expire, expire. Kalau Oh gitu. di KPA ORD dia katakan domain expire. Nggak dibayar kan emang. Ya, mungkin nggak tahu lah. Ya, dia Jadi ini sehubungan dengan ini juga eh, pelatihan berbasis teknologi. Eh, saya setuju ini untuk para pelayan, khususnya para pendeta, Mang. ya Karena sekarang ini, Mang, itu peran AI itu sudah hampir ke lingkup kehidupan kita semua itu. betul, Iya. betul. Karena untuk khotbah pun itu Hmm. semua menggunakan teknologi AI. Waduh, luar biasa itu saya dengar, saya baca itu. Ya, Hmm. kalau Jadi, kita para pendeta tidak menggunakan itu nanti atau tidak mahir menggunakan itu, iya, meninggalkan kita. iya.
Tergilas nanti emang. Iya. Kita jadi kuno terus kuno Mm-mm. gitu. Tapi ini penting ini kemarin saya sekilas kemarin ngajarin AI dengan ke Amang Pendeta BM Siregar. Hmm. Kaget dia. Kok bisa begitu Amang tanya? Ya bisa lah. 1 menit bisa terjadi saya bilang. Emang suruh dia apa? Kan gini. Curhat di AI Bukan, atau bukan apa? curhat, bukan. Jadi Buat saya bilang khotbah. gini, Hmm. Amang saya bilang, Hmm. Amang mau lihat saya mau bikin presentasi Hmm. tentang khotbah Amang besok hari Minggu saya bilang. Hari Minggu Hmm. besok Abang khotbah tentang apa? Dia kasih tahu tentang ini. Ini ya saya pakai Gamma ini. Ini Gamma ini AI saya bilang. Hmm. Hmm. Materi Amang itu bisa lengkap dan selengkap-lengkapnya berikut gambar-gambarnya bisa saya bilang. Masa katanya, masa katanya. Ya ini mana Amang mau jam kita besok khotbahnya apa-apa. Saya masukkan. Iya. Begitu keluar, saya tanya, sekarang Amang teliti dulu, Amang lihat, benar nggak isi materi khotbah ini? Cocok nggak dengan yang akan Amang khotbahkan besok? Kok sama persis katanya begitu. Sekarang, sekarang Amang mau apa saya bilang? Mau kita bikin dalam bentuk slide ini. Lihat ya, saya bikin slide-nya. Saya bikin slide. Kok bagus sekali katanya. Kaget-kaget dia. Wah, kalau begitu aku kalau khotbah boleh dong aku pakai slide ini kalau begini bagusnya katanya. Ya inilah yang namanya AI aku bilang. 1 menit abang amang dibantu. Kalau amang mau khotbah dengan menggunakan slide 1 menit dibantu sama Gama ini saya bilang. Gitu. Kaget-kaget ya. Ya, Cuma harus juga latih supaya eh, metadata dari Gamai itu misalnya kita harus juga teliti baca juga supaya jangan iya. Iya, betul Pablo. betul. Jadi sudah keahlian itu kita Mm-mm. padukan sehingga hasilnya jadi maksimal. Mm-mm. Dan pula diangkat 100%. Ya. Pasal 6, hal-hal yang belum atau belum hal-hal yang belum atau belum cukup. Hal-hal yang belum Belum diatur. Itu aja lah, dihapus aja. Hal-hal yang belum diatur gitu aja. iya, Hal-hal yang belum diatur. Hal-hal yang belum diatur ya. Belum yang belum diatur. dalam peraturan ini akan diatur ya. Hal-hal yang belum diatur Hal-hal yang belum diatur dalam ya, peraturan ini akan akan diatur. diatur lebih lanjut dalam peraturan Bishop dan kebijakan yang lebih relevan dengan perkembangan teknologi dan organisasi gereja. Oke. Ya. Pasal 7, dengan berlakunya peraturan pimpinan pusat ini, maka surat ketetapan Sinode AM ke-11 nomor 19 SIN 1196 tentang penataan dan pembinaan pegawai GKPA dinyatakan tidak berlaku. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan tetap mengedepankan nilai-nilai kekristenan, inovasi, dan adaptasi terhadap perkembangan zaman. Ditetapkan pada Muslimpuan 1 September 2006, pimpinan pusat GKPA, Eporus, dan Sekjen. Nanti ini yang peraturan studi lanjut, saya masukkan bagian dari kerja kita nih. Oke. Dan peraturan beasiswa. Iya. Gimana Inang? Iya, cocok bang, pas bang. Ya. Berarti untuk minggu depan kita sudah masuk membahas peraturan perjalanan dinas ya. Perjalanan dinas. Ya. Minggu depan Perjalanan dinas kita sekaligus ini dong emang ini upah mengenai honor supir itu sekalian aja. boleh, boleh. Yang dari Sekjen itu. Iya, iya. Hmm, Eh, peraturan honor supir itu. Udah saya tulis sih seperti ini. Eh, ada saya bikin coba-coba begini kemarin ini ya kan. Ini kan kemarin, ini kan Amang Sekjen kemarin sampaikan ini nih. hmm. Nih, yang ada selama ini katanya. Seberapa? Nah,
Yang ada selama ini untuk supir yang honor. Ini yang dari sana. Perjalanan lebih dari 6 jam dihitung lembur sebesar 25.000. Perjalanan lebih dari 6 jam. Jadi kalau lebih dari 6 jam, dibayarlah dia 25.000. Tapi tidak dikasih tahu nih 25.000 per jam atau apa ini. Kalau lebih dari 6 jam, dihitung lembur 25.000. 25.000 per jam. Per jam ini kan? Hariannya 50.000 per hari. Ini yang terjadi sekarang di kantor pusat katanya. Untuk supir yang sudah pegawai. Nah, ini katanya yang sudah tua. Itu tadi kan yang honor nih, ini yang honor. Ini honor. Kalau ini yang udah pegawai. Nah, yang sudah pegawai bagaimana katanya? Lebih dari 6 jam dihitung lembur 50.000. Malah dia lebih besar. Wah, harusnya lebih kecil dong. Harus karena dia pegawai, maka saya bilang harusnya kan dia sebagai pegawai dia lebih kecil. Yang honor harusnya lebih besar. Betul. Kan lucu jadinya tuh. Terbalik ini. Terbalik ini harusnya. Ini dari emang Sekjen ini. Iya. Harusnya yang honor dong lebih besar. Harusnya ya, betul kan honor dia tak punya gaji tetap. Ya bukan pegawai dia kan. Apa Iya. alasannya ini? Ini apa alasannya yang udah pegawai dapat 50.000 kan gitu? Iya. Udah pegawai dia tambah lagi lebih besar seperti dia. Oh. Bang, lihat judulnya, maaf. Yang ada selama ini untuk supir yang honor ini tentang lembur aja tuh juga hariannya, Bang. Itu hariannya 50.000. Ini hariannya 50.000. Terus kalau dia lembur lebih dari 6 jam, harus lebih dari 6 jam ya baru berlaku 25.000 emang. Tapi kalau dia pegawai, lucunya lebih dari 6 jam itu 50.000. Pegawai kan udah punya gaji tetap dia. Harusnya lebih kecil. Dia yang 25.000, yang honor 50.000. Iya, harusnya terbalik ini. Ini kita balik ini nanti ini. Nah, lalu hariannya yang honor 100.000, yang pegawai 50.000. Emang pegawai tidak punya gaji tetap ya? Ada kan? Iya, gaji tetap dia. Kalau dia sudah punya gaji tetap, kenapa pakai harian lagi? Kalau nah itu. Kok jadi bingung sendiri aku membaca semua ini ya. Iya lama jadi bingung lah kan karena udah ada gajinya kalau bilang. dia supir pegawai tetap, hariannya kosong. Betul. Kalau lembur kan mungkin di luar jam kerja mang nih ya. Ya, wajib lah. Itu nggak apa-apa lah ya. Ya. Tapi kalau hariannya ngapain lagi kan? Karena dia sudah gajian. Udah ada gajinya. Iya. Kecuali yang honor. Iya. Atau mungkin ini definisinya di luar hari kerja. Misalnya kan hari Minggu itu bukan hari kerja, tapi dia harus mengantar pucuk pimpinan gitu. Apakah itu maksudnya harian daripada supir pegawai ini, Mang? Nah, itu. Ya, sepanjang itu dia dinas, itu sudah dibayar. Sudah include itu. Gaji itu ya, Mang? Apa bedanya nanti kalau pucuk pimpinan misalnya berangkat hari Minggu? Nggak ada hariannya kan? Atau kita bilang, Mang. Nah, ini kan masih pertanyaannya dia, Mang. Apakah supir yang sudah diangkat jadi pegawai masih dikasih harian dan lembur? Ini yang diminta kita mencermati ini. Apakah supir yang sudah diangkat jadi pegawai masih dikasih harian dan lembur? Kalau lembur itu sih pegawai semua dapat. Kalau lembur ya. Betul. Kalau lembur tidak ada istilah honor dan tidak honor. Soal rupiahnya yang berbeda itu. Iya. Kalau honornya wajib lebih dari 8 jam kerja itu harus honor. Apa lembur? Berarti ini pun jamnya harus dikaji lagi. 8. Ini harus 8 jam kan? Ya, harus 8 jam. Ya, orang kerja 8 jam betul. Iya, 8 jam. Kalau 6 jam itu masih dalam taraf bekerja itu. Gitu. 8 jam.
terserah mulai dia dari mana, 8 Iya, to 5 to 4 atau 9 to betul. 5. Itu aja. Kita kan 8 to 4 itu. 8 Iya, ke 4 itu. Bukan 9 ke 5. Gitu. Lebih dari situ, misalnya kerja kita jam 4 keluar, ternyata masih lebih dia pulang jam 8 malam. Nah, hitunglah mulai jam 5, 6, 7, 8, 4 jam. 4 Kali berapa? kali kali 25.000. 25.000 contoh. 100.000 lah dia Kalau dapat. Tapi kalau kalau pegawai dia enggak, tidak sebesar, nanti kita akan lihat pegawai dan honor beda rupiahnya. Masa ke pegawai dia 50.000, ke honor dia 25.000. ya ini terbalik ini harusnya ini. Balik. Gitu. Mengapa misalnya ke honor kita kasih besar? Karena dia bukan pegawai. Nggak ada, iya. Ya, dari situlah income dia kan. Iya, Kalau pegawai kan sudah dapat tunjangan jabatan, tunjangan betul, tunjangan kota, tunjangan ikut, dapat tunjang dia. Liburnya dikasih, itu. Tapi tidak ada harian lagi. betul. Itu dia. Jadi ini ini menjadi 25.000, ini hariannya nggak ada lagi kan gitu, Nggak Mangga? lagi, nggak ada lagi hariannya karena dia sudah ada gaji. Ini kalau baca-bacanya seperti baca orang feodal dia jadinya ya. Aku kan, aku kan pegawai, kamu kan honor, langsung lima. Iya. Ah, Tapi pasti nanti kita masuk kalau ini ke perjalanan dinas tadi ya. Iya. Nanti di situlah kita atur ini lagi. Jadi sementara ini dulu pembicaraan kita. Jadi Ya, perjalanan lebih dari 8 jam kita pakai. Orang jam kerja juga jam 8 jam. Kok di sini juga oh 8. betul. Hmm. Dihitung lembur sebesar 25.000 per jam. Itu kita rubah menjadi 50.000 untuk honor, supir Ya. honor. Nah, hariannya dia dapat 50.000 per hari. Tapi kalau supir yang sudah pegawai, lebih dari 8 jam, dihitung lemburnya bukan 50.000, tapi menjadi 25.000. Hariannya tak ada lagi, gitu kan Amang kan? Ya. Udah. Mengapa misalnya yang honor itu lebih mahal? Lalu kalau dia sebagai pimpinan, dia harus mengirit waktu dia di luar bersama Iya. supir honor. Kalau mau mengirit dia kan. Dan dia kan tidak ada gaji tetapnya juga, Mang Honor tuh. Iya, itu maksudku. Jadi kalau misalnya mereka merasa rugi, supir honor ini 4 jam dapat 200.000. Iya, Wah, dialah mengirit waktunya supaya jangan berlama-lama. iya, betul. Kalau yang sudah pegawai, berlama-lama pun nggak apa-apa, 25.000-nya kan. Nah itu, dia punya efisiensi, kerja Ya, dia efisien gitu. udah, udah dua yang kita bahas tadi ini. Keahlian dan keterampilan dan honor supir. Udah benar itu. Udah benar menurut saya itu mah. Ya, Honor supir. sehingga dia tidak perlu lama-lama Dulu. bermain-main di kelebihan jam itu, karena semakin lama dia bermain-main, makin bayarannya kepada supir honor besar kan Makin gitu. tinggi. Ya, kalau supir honor sih lama-lama aja kan bekerja. Kalau si pegawai Karena mah abang lembur aja dia kan dia. ada. Ya, Hmm. ya lah. Jadi minggu depan lah itu kita bahas sama, Iya, Mang. masukkan dalam sebuah peraturan kan. Iya, Baiklah, Mang Inang, terima kasihlah atas kebersamaan iya. kita malam ini sudah menyelesaikan satu topik lagi soal bagaimana keahlian dan keterampilan pegawai sehingga ke depan keterampilan dan keahlian pegawai itu semakin tertata untuk menuju GKPA yang unggul melayani dalam pelaksanaan. Karena itu kita tutuplah pertemuan kita seperti biasa kayak minta lah Inang Preset lagi berdoa. ya, kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, di mana pada malam hari ini kami telah menyelesaikan satu bagian daripada tugas kami membicarakan keterampilan, peningkatan keterampilan pegawai di GKPA. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu ini, kami bersyukur untuk tuntunan Roh Kudus Tuhan yang memberikan pemikiran-pemikiran, memberikan ide-ide dan gagasan bagi kami, sehingga tugas-tugas ini Tuhan kami percayakan nanti semuanya dapat kami selesaikan, dan kami bermohon Bapak biarlah kiranya ini menjadi satu aturan nanti yang bisa menuntun kami seluruh pegawai yang ada di GKPA, dan kami melayani dengan
dengan keteraturan, dan semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak, kami akan beristirahat. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya dalam melewati malam yang gelap ini, Roh Tuhan menyertai kami, menjaga kami, sehingga kami boleh tiba di esok pagi mendapatkan kehidupan yang baru, semangat yang baru yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami yang kami serahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Marco Terima dak main kasih yang menginang. Satu, dua, tiga. Satu, dua, oke. Oke. Horas semua, selamat malam, Mamang. Ora Sehat-sehat, selamat malam. tetap semangat.